Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Deni Indriwati, mahasiswi PPG Prajabatan PGSDA Universitas Hamzan Wadi gelombang 1 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya siapkan untuk memenuhi tuntutan dari tugas UTS atau ujian tengah semester MK pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Oke, saya akan menjelaskan isi dari modul yang telah saya modifikasi, yang dimana pertama mengenai informasi umum. Yang di dalam informasi umum ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama mengenai identitas modul. Di dalam identitas modul terdapat beberapa hal yang dicantumkan. Yang pertama nama penyusun. Nama penyusun sendiri yakni saya Bayi Deni Indriwati. Kedua nama sekolah, yang dimana nama sekolah ini yang saya gunakan adalah nama sekolah tempat saya mengajar kemarin PPL, yakni SDN 3 Pancor. Selanjutnya ada tahun pelajaran. Tahun pelajaran yakni 2023-2024. Selanjutnya dalam identitas modul ini ada kelas dan fase, di mana saya mengambil kelas 4 pada fase B dengan mata pelajaran IPAS, yang dimana pada topik gaya di sekitar kita, di mana gaya di sekitar kita ini akan menjelaskan tentang beberapa ragam gaya. Selanjutnya alokasi waktu, di mana dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan alokasi waktu 4 jam dalam 2 kali pertemuan. Setelah identitas modul ada namanya kompetensi awal, di mana dalam kompetensi awal ini terdapat 2 kompetensi yang harus dicapai. Pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang ada di sekitar kita. Kedua, memanfaatkan gaya untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kompetensi awal ada profil pelajar Pancasila, yang dimana saya mengambil 4 macam profil pelajar Pancasila. Yang pertama gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Setelah profil Pancasila, di sini ada sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana yang dicantumkan tentunya adalah sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Pertama mengenai sumber pembelajaran, yang dimana saya menggunakan sumber pembelajaran dari buku belajar, yakni buku belajar kurikulum merdeka yang telah disiapkan di sekolah bagi peserta didik. Selanjutnya saya menggunakan sumber belajar berupa yang saya ambil di internet, baik itu berupa video maupun teks bacaan. Selanjutnya adapun sarana dan prasarana lainnya berupa LCD dan laptop yang akan digunakan untuk menayangkan video dan beberapa contoh dari penggunaan gaya itu sendiri. Selain sarana dan prasarana yang telah saya sebutkan, ada juga media pembelajaran yang akan saya gunakan, yang berupa video yang di sini saya menggunakan video berupa film yang kita ambil dari YouTube. Selanjutnya ada benda konkret. Benda konkret ini kita ambil dari di sekitar sekolah maupun di sekitar kelas. Selanjutnya ada target peserta didik, di mana target peserta didik ini tentunya harapan yang ingin kita harapkan kepada peserta didik kita, yang dimana tentunya peserta didik diwajibkan atau diminta untuk mampu berpikir secara tinggi atau hot dan memiliki jiwa kepemimpinan. Setelah itu ada model dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan metode dan model berupa PBL, Problem Based Learning. Selanjutnya topik dan judul pembelajaran, di mana tentunya pada topik ini mengenai mengapa kita tidak melayang.
di mana topik ini adalah topik D yang berada pada bab ketiga, yang dimana bab ini berjudul Gaya di Sekitar Kita. Setelah mengenai informasi umum, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen inti, di mana di dalam komponen inti ini seperti informasi umum terdapat beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini haruslah memuat aspek A, B, C, D, yakni audience, behavior, kondisi, dan degree. Dalam tujuan pembelajaran modul ini, saya menggunakan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang saya buat adalah peserta didik melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui pengaruh massa terhadap gaya gravitasi. Yang kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mengetahui pengaruh bentuk benda terhadap gaya gravitasi. Setelah tujuan pembelajaran, ada yang namanya pertanyaan pematik, yang dimana pertanyaan pematik ini akan ditanyakan oleh pendidik untuk menstimulus peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Yang dimana yang pertanyaan pematik yang akan saya gunakan adalah mengapa kita tidak melayang? Kedua, saya menggunakan pertanyaan pematik, apa pengaruh gaya gravitasi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah pertanyaan pematik, ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini pemahaman yang dipahami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, setelah pemahaman bermakna, ada kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yang dimana kita akan mulai dari kegiatan pendahuluan terlebih dahulu. Pertama, guru dan peserta didik melakukan doa bersama di dalam kelas. Kedua, guru melakukan absensi serta menyapa peserta didik dan melakukan diagnostik kognitif maupun non-kognitif kepada peserta didik. Selanjutnya, pertama, pada kegiatan inti, saya melakukan literasi selama 10 menit terhadap peserta didik saya menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan pada buku ajar yang telah dibagikan kepada peserta didik selama 10 menit. Setelah itu, guru dan peserta didik melakukan diskusi awal mengenai apa yang telah dibaca oleh peserta didik selama melakukan literasi, dan melakukan pertanyaan pematik kepada peserta didik mengenai apa yang telah dibaca. Misalnya, apa manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, apa pengertian dari gaya gravitasi. Tentunya dalam bacaan yang telah dibaca, peserta didik mampu menemukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, karena kita melakukan kegiatan percobaan, di sini saya membagikan kelompok dulu menggunakan permainan yang akan membentuk satu kelompok 3 orang anggota kelompok. Selanjutnya, setelah membentuk anggota kelompok, saya menjelaskan bagaimana cara percobaan yang akan kita lakukan, percobaan sederhananya, bagaimana cara langkah-langkahnya, apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan, dan bagaimana cara menjawab lembar kerja yang akan saya berikan nantinya. Selain itu, saya menjelaskan bahan yang akan kita butuhkan dalam percobaan ini dapat kita temukan di sekitar sekolah, yakni bahan yang akan kita gunakan berupa batu. Selain batu, ada lembaran kertas. Lembaran kertasnya ada 2. Selanjutnya, saya membagikan lembar kerja yang akan dibutuhkan oleh peserta didik di masing-masing kelompok. Setelah itu, saya mengarahkan peserta didik berkumpul bersama masing-masing kelompoknya. Setelah itu,
saya memberikan arahan untuk mengerjakan percobaan sederhana ini selama 15 menit. Saya melakukan percobaan sederhana ini bersama peserta didik saya di luar kelas, dikarenakan kita membutuhkan ruangan yang luas untuk melakukan percobaan sederhana ini. Karena di luar kelas, peserta didik dapat berkumpul dengan kelompoknya dan menggunakan jarak yang berjauhan dengan kelompok yang lainnya, sehingga jarak aman dalam pekerjaan percobaan sederhana ini dapat kita temukan. Setelah mengarahkan peserta didik melakukan percobaan, setelah percobaan ini selesai, tentunya saya mengarahkan peserta didik saya untuk melakukan diskusi bersama masing-masing kelompoknya mengenai bagaimana dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi, peserta didik bersama kelompoknya menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari percobaan tersebut. Lalu setelah menyimpulkan dan mendapatkan data dari percobaan sederhana ini, saya meminta masing-masing kelompok masuk lagi ke kelas dan melakukan presentasi masing-masing kelompok di depan kelas. Setelah itu, setelah kegiatan inti selesai, kita akan melakukan kegiatan penutup, yang dimana saya memberikan refleksi tentang apa yang kita lakukan pada kegiatan hari ini, apa saja materinya. Lalu setelah melakukan kegiatan refleksi, siswa dapat menyimpulkan bersama guru apa isi materi dari pembelajaran hari ini dan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Setelah itu, setelah melakukan refleksi dan menyimpulkan materi pada kegiatan pembelajaran, kita juga melakukan sesi pertanyaan. Guru juga menanyakan apa kendala yang didapatkan peserta didik dalam proses pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Lalu jika ada, peserta didik dapat mengungkapkan apa kesulitannya dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama pada hari tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan runtunan tersebut, guru memberikan LKPD individu kepada peserta didiknya yang akan dijawab di rumah maupun jika ada waktu dijawab di sekolah. Selanjutnya, guru bersama siswa, guru pertama-tama menutup kegiatan pembelajaran dan menyampaikan terima kasih kepada peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu guru dan siswa melakukan doa bersama di dalam kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran, di sini dalam modul terdapat bagian refleksi, yang dimana di bagian refleksi ini ada dua refleksi yang ditaruh. Pertama, yang dicantumkan, yang pertama refleksi bagi guru, yang kedua refleksi bagi peserta didik. Setelah itu, setelah adanya aspek atau bagian dari refleksi, ada asesmen dan penilaian, di mana di dalam modul kita mencantumkan bagian asesmen dan penilaian yang telah disusun, baik itu instrumennya dan apa saja yang akan kita gunakan dalam asesmen. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial. Ya, tentunya ada pengayaan, ada remedial, serta lampiran, di mana di lampiran ini ada lembar kerja yang digunakan, ada LKPD, serta ada bahan bacaan, baik itu bahan bacaan bagi peserta didik, bahan bacaan bagi guru. Setelah lampiran, ada glosarium, di mana di glosarium ini terdapat kata-kata yang baru dipahami oleh peserta didik maupun pendidik yang akan kita cantumkan di modul ajar. Setelah itu yang terakhir daftar pustaka, yang dimana yang akan dicantumkan di dalam modul ini tentunya daftar pustaka dari
bahan ajarnya, bahan bacaan, dari media pembelajaran misal video yang kita ambil dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.